afdolnya kita simak dulu kalam ilahi, taujih rabbani dari seorang ustadz muda yang hafal Al-Quran dan pelopor penghafal Al-Quran di negeri tercinta ini, akhi fillah Ustadz Yusuf Mansur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a fir'auna an-nudhur kadzabu bi ayatina kulliha فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah, tidak mudah tentu untuk menghafal dan menjaga hafalan. Menghafal sulit, berat, tapi menjaga hafalan lebih sulit dan berat. Sebelum kita membahas hijab hati, tentu bagi orang yang hatinya terhijab sulit untuk menghafal Quran. Boleh tahu dong Ustadz, bagaimana menjaga agar hafalan kita dijaga oleh Allah? Ya alhamdulillah. Makasih guru kita semua Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham dan jemaah semua yang hadir di Masjid An-Nur ini. Masjidnya megah, bagus. Subhanallah, jemaahnya juga alhamdulillah terang-terang. Kelihatan nih pada nggak punya utang semua nih. Nggak ada utang sedikit, banyak ya. Makasih buat Pak Haji Bekti dan semua keluarga besar DKM Masjid An-Nur. Ustadz, zaman dulu kita jadi santri, itu nggak langsung ngaji kan ya. Jadi ngaji rasa dulu. Oh, ngaji rasa. Ngaji rasa, zaman dulu kan kita ada riadoh ya. Kalau kata orang Jawa lah, mujahadahan, tirakatan. Nah sebenarnya posisinya memang begitu, yuzakihim dulu, baru wa yu'allimukum gitu. Kita ngebersihin hati dulu. Di mana-mana orang, kalau zaman dulu saya termasuk orang yang zaman dulu nih nyantrennya kayak Ustaz Arifin, mulai dari Kalimantan dulu, beliau, saya juga mulai dari pinggiran Jakarta. Kita mainnya main hati dulu, puasa dulu, baru ntar megang Quran, salawat dulu, dapat berapa hari. Ada teman saya, salah satu staf pengajar di pesantren Darul Quran, itu ngafalin Quran hanya dalam waktu kira-kira 2 bulan saja. Tapi riadohnya 4 tahun. Riadohnya 4 tahun.
Kemudian Daud selama 4 tahun, Daud dulu nih 4 tahun, kemudian dia jaga duhanya, dia jaga tahajudnya, baru kemudian dia masuk ngapal Quran 2 bulan. Nah orang sekarang termasuk di pesantren juga, Masya Allah ini sekarang kita dihadapkan pada harus memilih sikap memang. Makanya di pesantren Darul Quran pertama-tama ini kita ngaji rasa. Anak-anak walaupun bayarnya mahal tapi tinggalnya di saung-saung. Protes kagak? Alhamdulillah protes. Emak-emaknya protes. Ini bayar kok nggak ada tempat tidurnya. Ya memang ngaji rasa. Masih bagus dulu di saung. Coba kalau kita kemudian taruh dia di hutan. Buat ngaji rasa. Rasanya udah ada empati, udah ada nurnya. Kayak masjid nih. Udah ada nur. Makanya zaman dulu kan kita ditugasin di mana coba? Di toilet, di jamban, di kakus, ngelayanin tamu dulu, khidmat. Orang lain pada ngaji, mijitin kiai. Orang lain pada ngaji, kita malah jagain anak kiai. Kayak gitu, khidmat dulu. Nah ilmu itu jadi nyerap, nggak ada hijab. Nah, hijab itu kan juga mungkin pertama kali ini di dunia penghafal Quran, kesombongan itu. Jadi begitu kemudian kita ada sedikit saja kita punya, itu memang masalah. Mungkin kalau ngapal Quran secara ilmu ya, secara ilmu bukan rasa, kayaknya insya Allah orang non muslim juga dari para misionaris banyak yang hafal Quran. Dia tahu letaknya di mana, tapi jadi ilmu, tidak menjadi sesuatu yang menjadi hidayah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara hijab hati, hijab itu tutup. Hati yang tertutup sehingga nur hidayah Allah tidak masuk. Bukan Allah tidak beri hidayah, dia yang tidak mau hidayah itu. Bukan tidak tahu hak, dia yang tidak mau ikut dalam hak. Bukan tidak tahu yang batil, tahu yang batil, tapi dia tidak mau menjauhi kebatilan itu. Nah, hijab hati yang pertama adalah az-zunub, dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil yang tidak terhingga, itu kufur, menutup hati. Ilmu Allah itu cahaya tidak akan datang pada hati yang tertutup dengan dosa. Ilmu Allah nur, wa nurullah la yuhdalil a'zwi. Karena itu hamba Allah yang ingin hatinya terbuka, ia melalui pintu yang pertama sekali, yaitu taubatan nasuha. Karena itu Ustadz Yusuf Mansur, kenapa melalui metodologi zikir? Tadi antum menyebut tazkiyatun nafs. Ya memang Rasul ajarkan tazkiyatun nafs dulu, baru yu'alimul kitab, baru hikmah. Zikir, itu setiap lafaz zikir mimsah, membersihkan hati. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Jadi selama kita berzikir, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Surah Al-Ahzab ayat 35. Inna likulli syai'in saqala, ay siqala. Wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya. Sikat hati yang kotor, zikrullah. Nah ini Ustadz, kenapa Arifin mengajak umat negeri tercinta ini melalui zikir lebih dahulu. Baru tuh ibadah, amal saleh, Quran. Betul Ustaz. Sebab kalau kita lihat ya, pemirsa di rumah ya, sekarang kan berasa ya, negeri ini dikendalikan sama orang pinter kan, nggak ada keraguan deh, kita pinter gitu. Tapi kalau orang pinter hatinya nggak main, ini juga jadi masalah juga. Lebih bahaya mana misalkan orang pintar hatinya nggak hidup, sama orang yang hatinya hidup tapi dia nggak pintar.
Nah sekarang ini kita temukan orang yang mati dua-duanya. Karena definisi pinter berbeda dengan definisinya Allah kan. Kalau definisinya Allah, situ nguasain apapun tapi nggak kenal sama Allah, nggak disebut pinter. Nggak disebut berilmu kan begitu. Nguasain apapun tapi hatinya juga nggak hidup. Ya nggak masuk juga. Dengan guru kita Agim, itu saya benar-benar masih di pinggir bener. Baru aja beralih gitu ya ke golongan orang-orang yang at-taibun, golongan orang-orang yang pengen bertobat, memperbaiki diri. Saya ada di pojokan ketika Ustadz dulu zikir di Cengkareng, Ya, di Atin. terus di Atin malah udah setahun 2 tahun kan, ini sebelumnya jauh. Kita ya Ustadz nggak tahu nih perasaan saya masih ada sampai sekarang. Ketika saya ada di belakang Ustadz, di tengah-tengah ribuan orang yang berzikir, subhanallah, itu duduknya aja kita udah adem. Terus kita juga main ke Agim. Agim kan main rasa ya. Sama kalau Ustadz ada lisannya. Agim main pikir. Pikir nyambung ke rasa. Dia ngasih tahu, ingat aja saya dulu. Ada mobil, terus hujan. Kacanya kotor. AC-nya rusak. Embun dari dalam. Jalanan tuh nggak kelihatan tuh karena hujannya gede, gelap juga. Agim nanya, sepertinya tadi Ustadz sampaikan, apakah jalanan yang nggak ada atau nggak kelihatan? Kata Agim, jalanannya ada, tapi nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Kacanya buram, wipernya rusak. Betulin dulu wipernya. Bersihin dulu dia punya kacanya. AC dalam juga didinginin dulu. Kalau perlu mobilnya ganti. Sama yang baru. Lah Ramadan ini kan kesempatan kita mengganti total kan. Kita dapat sesuatu yang baru dari Allah SWT. Pikiran baru. Kan seolah-olah dilahirkan kembali. Reborn kan. Ketika dilahirkan kembali kita bersih. Saya ngaminin tuh bener juga. Subhanallah. Apa kata Awat itu? Biar saja utang kita 100 juta. Yang penting kita dikasih 150 juta. Betul? Betul. Zaman dulu tuh. Biar. Utang 1 miliar. Nggak apa-apa. Yang penting kita susah gitu katanya. Ya iya saya bilang susah. Yang penting kita punya 1,5 miliar. Betul. Kuncinya apa? Hati. Gitu. Agim cuma. Ketemu lagi Ustaz Arifin hati Allah. Dan saya ada di tengah-tengah beliau-beliau berdua. Alhamdulillah. Kecipratan. Tinggal yang satu itu yang belum kecipratan. Jadi Kacau Ustaz. orang-orang dahulu ya Ustaz ya. Kalau mau belajar itu berwudu dulu, berdoa dulu, istighfar dulu. Apalagi mau ceramah, mau dakwah. Itu guru itu istighfarnya minimal 100 kali. Beliau mojok dulu, ya seperti antum tadi mojok makan dulu. Ya. Itu sambil makan beliau istighfar. Istighfar dulu. Ya. Sholat hajat dulu. Supaya dapat hidayah diri yang berdakwah dan yang didakwahi. Makanya inna sanulki alaika qaulan thaqila. Jadi orang-orang soleh itu diberi qaulan thaqila, jawami'ul kalim. Kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkesan panjang. Jadi teringat terus. Walaupun beliau sudah jauh dengan kita, tidak bertemu atau wafat, mengiang-ngiang terus nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kalau rumah itu gelap, di luar ada cahaya matahari, berarti kalau gelap itu bukan karena tidak ada cahaya. Gelap itu karena dia masih menutup pintunya, menutup jendelanya, sehingga tidak ada cahaya. Jadi kalau kita bertanya, oh saya belum dapat hidayah. Tidak begitu. Hidayah, taufik Allah melimpah ruah bagai cahaya.
Tapi kita tidak mau membuka hijab yang menghalangi hati kita. Nah inilah apa yang menghijab hati dari cahaya Allah. Satu, hubbud dunia. Sangat senang sekali kepada duniawi ini. Senang kepada uang, senang kepada kedudukan, senang kepada popularitas, senang kepada pujian, penilaian, kekaguman orang. Dan itu memenuhi hati, itu hijab yang membuat hati ini enggak ada tempat lagi untuk Allah. Apalagi yang bisa menghijab hati, nafsu. Kalau orang sudah diperbudak nafsu, pikirannya cuma satu, bagaimana nafsu ini terpuaskan. Padahal nafsu ini berkecenderungannya tidak mau patuh ke Allah. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Hadirin, coba tidur. Tahajud dengan tidur, nafsu maunya tidur terus. Allah menyukai kita bangun di sepertiga malam terakhir. Lihat lawan jenis, nafsu maunya lihat. Tapi kebaikan dari Allah adalah kalau kita godul basor, menahan pandangan. Baca Quran, nafsu lebih sibuk dengan BBM-an, SMS-an daripada baca Quran. Tapi kesukaan Allah itu sering sekali nafsu itu tidak menyukainya. Makanya orang-orang yang sangat terus memanjakan nafsu, diperbudak nafsu, nyaris dia akan terhijab dari Allah. Karena dia tidak akan melakukan apa yang Allah sukai. Selanjutnya bagian dari nafsu adalah amarah, syahwat. Orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ngeres pikirannya, yang mikirnya syahwat aja, itu susah sekali menikmati ibadah, susah menikmati zikir, susah menikmati amal-amal soleh, karena sudah terbelenggu ingin memuaskan syahwatnya terus, dan cenderungnya itu akan berbuat maksiat. Oleh karena itu saum Ramadan ini hebat sekali, kalau kita bisa selain saum perut, juga saum mata dari yang tidak halal, saum pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat, bahkan yang bisa merusak, saum keinginan duniawi, sudahlah tenanglah ya, gak akan kemana-mana. Ingin boleh tapi diperbudak jangan, dan ingin pun dipindah dari ingin kepada perlu. Ya seperti perlukah, ingin sepatu, kalau nafsu tuh maunya sepatu paling mahal, paling bagus. Tapi kalau keperlu, nggak harus mahal, benar? Kalau ingin tuh cenderung nggak realistis lah. Tapi kalau perlu itu akan terukur, benar? Nah cobalah di bulan Ramadan ini kurangin keinginan. Dulu juga waktu di perut ibu kita nggak banyak keinginan beres, benar? Cukup. Kalau kita lebih suka dengan apa yang Allah sukai, nanti Allah mengilhamkan keinginan kita tuh adalah apa yang akan Allah beri. Ini paling enak. Kita menginginkan apa yang akan ditakdirkan Allah ke kita, itu paling enak. Yang paling apes adalah kita menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Pasti menderita karena tidak akan jumpa. Kalaupun jumpa belum tentu jadi amal soleh. Bahkan mungkin diperbudak oleh yang apa Allah berikan. Nah tahan nih Ramadan ini dari nafsu amarah. Karena makin kita bisa mengendalikan diri, itu membuka pintu hijab itu. Sehingga makin dekat cahaya Allah. Ini Ustadz Fuad bisa membacakan ayatnya. Boleh dibesarkan mikrofonnya Ustadz? Ya silakan. Ayat yang berkaitan dengan hijab hati ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Masya Allah. Hadirin, kalau nyebut jangan cinta dunia bukan berarti
tidak boleh punya dunia, salah ya. Kita tinggal di dunia, kita memerlukan dunia ini, tapi jangan sampai diperbudak dan menuhankan duniawi ini. Bangun tidur ingat harta, kedudukan, gelar, jabatan, pangkat. Bergerak karena dunia, berantem karena dunia. Kalau penggeraknya hanya duniawi, itu sudah jadi penyakit. Nutup tuh, akan jadi hijab. Tapi kalau kita mengambil dunia untuk takarub kepada Allah, ini malah bagus. Kenapa kamu kerja keras? Buat saya mah kerja keras supaya Allah ridho. Tapi kamu kok jadi pedagang jujur banget, kenapa? Pengen laku ya? Gak ada urusan antara jujur dengan laku. Jujur itu urusan saya dengan Allah. Laku itu Allah yang menggerakkan. Kenapa kamu kok disiplin banget jadi orang karyawan, kok datang lebih awal, pengen naik pangkat? Gak ada urusan saya jujur dan disiplin karena pangkat terlalu rendah. Saya berbuat kebaikan karena Allah. Nah, kalau sudah segalanya karena Allah, walaupun kita dengan dunia, insya Allah kita tidak akan terhijab. Karena kita bukan mencari dunia untuk memuaskan nafsu, tapi kita meraih dunia untuk jadi takarub kepada Allah. Jelas hadirin? Nah, demikian pula hal-hal lainnya nafsu. Oh, tentang marah gimana? La taghdab, jangan marah. Harusnya bagaimana? Tegas. Beda, kalau marah tuh sumbernya nafsu, keluarnya marah, dan ujungnya zolim. Kalau tegas itu asalnya dari takut ke Allah, keluarnya tegas, ujungnya adil. Beda. Nah, Rasulullah SAW tuh marahnya marah karena Allah, dan sikapnya tegas dan santun. Setuju? Jadi kalau anak misalkan kurang nurut, bukan dimarahi, tapi ditegasi. Syarat tegas itu ada dua. Satu, aturan. Yang kedua, bukti. Misalkan, anak nangis. Sepakatannya harus ada dulu. Kalau nonton TV hanya boleh 2 jam. Kalau lagi libur, 2 jam matikan. Nanti pas dimatikan pasti nangis tuh. Nah, ada ibu marah-marah, kamu ini janji 2 jam. Nggak usah gitu. Cukup aja, nak, janji 2 jam. Sekarang sudah 2 jam. Matiin. Mungkin dia nangis, konsisten saja, tegas. Nanti dia belajar, oh iya, walaupun saya nangis jerit-jerit tetap nggak ngepek. Tapi kalau kita setel lagi, awas setengah jam lagi ya, itu udah nggak konsisten. Nanti udah setengah jam, jerit lagi, 1/4 jam. Dan anak tahu, kalau dia menjerit, kejang-kejang, guling-guling, ibu pasti nurut. Dan itu senjatanya. Lihat aja kalau mau balon, pasti sama. Pengen balon, gak boleh, kamu udah beli balon, pasti nangis lagi, nanti kita beli, kamu bikin malu orang tua, tapi anak mah gak ngepek, yang penting nangis, kejang-kejang, guling-guling dapet. Tegas saja, tidak, sudah cukup kemarin, bener gak ngepek, jadi saja begitu nurut. Maka jangan biasakan marah sebagai solusi, biasakanlah tegas dan santun sebagai solusi. Pengganti kemarahan. Insya Allah hijab hati mengenal Allah akan lebih terbuka dibanding orang yang hidupnya diperbudak nafsu, duniawi, dan amarah. Dulu di pesantren Ustaz, Guru Arifin menyampaikan, Arifin ingat terus sampai sekarang. Nggak lupa tuh. At-tariqatu aham min madah. Cara mengajar itu lebih penting daripada bahan yang diajarkan. Wal mudarris ahamu minat tariqah. Guru itu lebih penting daripada cara dia mengajar. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris nafsi. Tapi hati seorang guru lebih utama daripada penampilan, cara mengajar, dan bahan yang diajarkan olehnya. Hatinya. Nah, hati yang terbuka karena ia bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh, ini akan mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Ittaqu firasatal mu'minin. Hati-hatilah dengan firasatnya orang beriman. Hati yang bersih, doanya mustajab. Hati yang bersih, banyak ilham, bisikan-bisikan kebaikan, intuisi langit, ide-ide brilian. Hati yang bersih memukau perhatian para malaikat karena bercahaya dia.
hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Tenang, damai. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tenang. Makanya disebut majelis zikir taman surga. Karena memang seperti penghuni surga yang terkagum-kagum dengan ni'am, nikmat-nikmat surga yang Allah berikan pada mereka. Sehingga mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir. Sama dengan kita di majelis zikir. Memuji-muji Allah karena nikmat yang luar biasa. Dan merasakan ketenangan, kedamaian. Allahu Akbar. Kemudian kalau hati sudah tenang, damai, pikiran jernih. Pikiran jernih. Bicara hikam, hikmah. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Mengalirlah hikmah-hikmah dari mulutnya karena hatinya yang ikhlas dan istiqamah dalam amalnya. Tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada intrik-intrik, tidak ada kesan retorika, sandiwara, main-main. Apa yang di hatinya itu yang difikirkan, apa yang difikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Sehingga mengalirlah barokah, harokatuhu barokatun. Perhatikan, hamba Allah yang hatinya ikhlas dan istiqomah di jalan Allah, mengalirlah berkah untuknya. Barokna haulahu. Jangankan dia, sekitar dia Allah berkahi. Sekitar dia apa? Apa dan siapa? Ini Ustadz. Apa? Ide-idenya. Pesantrennya, rumah tangganya, aktivitasnya. Siapa? Siapa yang mengitarinya? Istri-istrinya. Afwan. Ya. Anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Tuh, barok. Jadi jangankan sekitar, makanya pilihlah teman yang saleh. Kalau dekat sama dia kena aura cahaya salehnya. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Fa'in lam takun ma'allah. Fakun ma'aman ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada orang yang selalu dekat kepada Allah. Karena dia akan menarikmu. Dia akan menjadi magnet bagimu menuju Allah. Tuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, hijab hati adalah al-wasa'i, an-najis, ar-rijis. Makan yang haram. Ini hijab hati nih, jatnya, anjing, babi, alkohol, dan sebagainya. Cara mencarinya, boleh saja mungkin makan tempe tahu, tapi cara mencarinya, menipu, korupsi, sogok menyogok, tak ubahnya makan anjing dan babi. Atau jatnya halal, cara mencarinya halal, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Dia tidak mau zakat. Kotor. Allahu Akbar. Ada orang yang berdoa menangis-nangis. Rasul, para sahabat lewat, lalu sahabat dalam hati, doanya pasti diijabah. Rasul dengar itu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku hampir saja menduga seperti kau duga. Walakin akhbarani Jibril, tapi Jibril memberitahu kepada aku, doa orang yang tadi menangis-nangis tidak diijabah oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia penipu. Dia makan dari hasil menipu. Pakaiannya dari hasil menipu. Darah dagingnya dari hasil menipu. Bagaimana Allah menjawab doa seorang penipu? Allahu Akbar walillahil hamd. Nangis-nangis doa nggak diijabah. La yadkhulul jannah lahmun audamun nabata min suhtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, datang Ramadan, di antara hikmahnya, Ramadan itu pembakaran. Di antara yang dibakar, jasad tubuh ini. Makanya terjadi penyusutan berat badan. Imam Ghazali menyebutnya zakatul jasad.
zakatnya jasad tubuh, zakatnya daging, zakatnya darah. Nyusut berat badan kita semua. Kalau ada yang nambah, puasa dendam namanya. Semua turun. Bersyukur tuh, tapi bersih, fresh. Orang kalau Ramadan tuh fresh semua Ustaz ya. Allahu Akbar, walaupun bininya satu, fresh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi menyenangkan terus. Karena apa? Jasadnya bersih, ruhnya pun. Makanya minal aidin wal faizin. Siapa yang aidin kembali suci? Itulah orang yang faiz menang. Faqad fazal muttaqun, qad aflaha man zakkaha. Menanglah orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang ketiga, ijab hati al-jahlu, bodoh dalam ilmu agama. Ini orang sekarang ngejar target-target duniawi. Pendidikan sekarang target duniawi ya Ustaz. Duniawi dia kejar habis-habisan. Pagi, petang, lembur, rapat, meeting-meeting dia belain. Tapi kalau untuk akhirat berat dia. Kalau urusan bisnis, luar kota, luar negeri berangkat. Masjid, depan mata, berat dia melangkah. Tuh. Kalau belanja di mall, bayar pakai setrikaan. Sret. Cik. Yang bininya satu itu. Cik. Ya, baik. Allahu Akbar. Tapi kalau infak, wah, ya, guru lagi beliau, guru sedekah. Subhanallah. Berat 5.000 rasanya gede. Udah itu pakai tutup lagi Ustaz. Pakai tutup tuh, bunyi juga. Tiung. Sudah pakai tutup kotak awal kedengeran juga bunyi. Nggak adil. Sama guru juga beda. Coba lihat, kalau guru piano, guru bahasa Inggris, makanannya enak. Anggur, apel. Coba kalau guru ngaji, comro, pisang goreng, masih mending. Di sini air putih doang. Oh iya mana nih? Air putih doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah. Dua buat Ustadz dua dah. Amin ya Allah, amin Allah. Ya Allah Ustadz Yusuf Mansur ya Allah. Ustadz paling bersih. Beliau dibanding saya paling bersih. Sebab paling sering mandi. Paham. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini yang pengen yang mana ini? Arifin tidak mau mulai. Beliau selalu mulai dari tadi. Allahu Akbar. Ustadz. Ada ibu-ibu ditanya. Kemarin ditanya tuh. Bu. Pilih suami sakit-sakitan bini satu atau sehat walafiat tapi bininya dua. Diam tuh ibu. Bu, pilih suami miskin kerek tapi bininya satu, kaya, bininya banyak. Diam tuh ibu. Bu, pilih suami mati, bininya satu, hidup, bininya banyak. Baru itu ibu jawab, mati saja. Astagfirullahaladzim. Itu yang membuat antum siang malam berdoa ya Ustaz ya. Jadi orang kalau bodoh ilmu agamanya, itu egonya tinggi luar biasa. Dunia terus pikirannya. Tapi kalau sudah akhirat, ilmu akhirat, ma'rifatullah, dia kenal Allah. Dia sangat cinta kepada Allah. Apapun dia lakukan demi meraih cintanya Allah. Dia nggak peduli. Mau dihina, mau digosipin, mau dicibir, monggo mas. Laitaka tardawan nasu qadam. Asal Allah ridha dan hidup dalam sunnah Nabi, silahkan kalian caci maki aku. Tuh. Begitu Ustaz. Malah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Allahu Akbar. Sampai di rumah, iya mama. Ya. Allah Akbar. Innama amruhu ija arda sayan ayakula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yul Azwar. Minat saya awal-awal bertemu dengan Ustaz Arifin Ilham. Waktu itu beliau sedang ada di Surabaya. Kemudian saya menghampiri beliau. Ada kata hikmah yang saya dapat dari beliau sebelumnya, bahwa beliau memberikan pesan kepada kami, Bang, kalau kita sungguh-sungguh taat sama Allah, maka dunia akan ikut sama kita. Kemudian beliau memesan sama saya, tolong Bang, kalau ada waktu hadiri majelis zikir setiap Ahad bulan pertama. Saya mulai menghadiri majelis zikir itu, ternyata memang sangat dahsyat. Yang sebelumnya saya ibadah ya biasa-biasa saja. Kemudian kata Ustadz juga, jaga Bang, jaga wudhu, jaga tahajud, jaga sholat berjamaah, terutama di waktu subuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan itu semua sama keluarga. Yang sebelumnya saya suka kasar, sama karyawan juga begitu. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah berubah jauh, sama istri dan keluarga bertambah sayang. Semuanya banyak hikmah yang saya dapat. Saya kan punya anak baru satu, kemudian sudah hampir 10 tahun lebih kurang 10 tahun, ini belum punya punya anak kedua. Saya mendengar dari Ustadz Yusuf Mansur bahwa coba mengadakan sedekah. Dengan itu setelah berobat ke sana kemari sudah lelah, ada saran dokter untuk mengambil bayi tabung, mencoba bayi tabung. Tapi saya balik, bukan untuk biaya bayi tabung, malah saya balik biaya bayi tabung saya sedekahkan ke anak yatim. Alhamdulillah itu berhasil. Tapi mungkin Allah berkata lain. Belum lama setelah 3 bulan sudah berhasil, bayi itu ternyata tidak bergerak jantungnya. Kemudian lemas hati ini semua, berhari-hari saya menangis, agak protes sama Allah. Kenapa begini? Saya kan sudah taat sama Allah, kok seperti ini? Kemudian alhamdulillah waktu itu Ustaz Arifin nelpon saya. Kemudian ada kata-kata kunci dari beliau, Bang, orang beriman bukan tidak pernah diuji. Rasulullah saja pernah diuji dan doanya tidak dikabulkan, Bang. Ya malah ternyata dalam hikmah ini ada yang lebih hebat. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika hadir di majelis zikir, majelis ilmu, dan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Itu luar biasa nikmatnya. Ada hikmat baik di dalam diri saya dari Allah, yang pasti ada yang terbaik. Ustadz, kita bahagia sebelum dilanjutkan hijab hati. Ustadz, ada berapa kawan-kawan kita dan yang merasakan hikmah dari mereka berzikir, lalu mereka bertobat, yang tadinya dari penuh dengan dunia yang al-jahlu, wasa'i, zunub, tapi sekarang sudah insya Allah terus istiqomah di jalan Allah. Hadir sini Ustaz. Hadir. Boleh siapa yang mau? Bang Yul dulu deh, Bang Yul. Allah. Bang Yul ini pedagang mobil. Boleh sedikit Arifin sampaikan, Arifin kenal beliau menghampiri Arifin ke Surabaya, Ustaz. Jadi ngejar ke Surabaya, saking pengennya ketemu. Dan Arif bilang kalau mau ketemu Arifin gampang, subuh di masjid. Terkejut lagi beliau, subuh jam berapa Ustaz? Itu sejarah itu. Jadi kalau mau ketemu Arifin gampang, ikhwatal iman, wahai penduduk negeri yang insya Allah diberkahi oleh Allah, datang saja ke Masjid Az-Zikra subuh-subuh. Arifin tidak keluar dari masjid
insya Allah sampai matahari terbit, insya Allah sampai akhir hayat. Apalagi di bulan Ramadan, gampang. Arifin selalu subuh berada di Masjid Az-Zikra, tidak keluar daerah, di masjid. Matahari terbit, isyraq, baru keluar dari masjid. Demikian pula amalan dari Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Bang Yul, tolong ceritakan pada kami, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kawan-kawan melihat, Bang. Oh, sini silahkan. Ya. Ya, waktu itu memang sebelum ketemu Ustadz Arifin, jujur saya jarang subuh ke masjid. Tapi alhamdulillah sekarang setelah bertemu Ustadzku ini, alhamdulillah saya selalu mengamalkan subuh berjamaah di masjid. Ya alhamdulillah juga jaga tahajud Ustadz. Bahkan 5 waktu Ustadz. 5 waktu berjamaah di masjid. Ada perubahan itu ya. Alhamdulillah Ustadz. Apa Bang perubahannya sekarang? Istri berapa? Nah kan mulai Nggak boleh ngelawan guru Ustadz. Oh, nggak boleh nyamain ya. Nggak boleh. Kalau Ustadz udah 3, kalau guru udah 3 baru dah. Beliau sekarang lembut banget Ustadz. Bahkan keluarganya, anaknya diajak semua ke masjid. Karyawan-karyawan semua diajak ke masjid. Dan senang sekali berderma. Mengamalkan apa yang antum sampaikan. Allahu Akbar. Ya Ustadz begitu. Kebetulan saya juga ngamalin dari perintah Ustadz waktu itu. Jadi saya waktu itu agak lambat punya baby, kemudian kata Ustadz coba dengan sedekah. Waktu itu saya balik Ustadz. Jadi kalau bayi tabung berapa gitu kan? Tapi saya tidak masukkan ke bayi tabung. Saya balik uang bayi tabungnya untuk sedekah. Cakep. Gitu Ustadz. Allahu Akbar tuh. Subhanallah. Berapa tahun dulu jarak? 10 tahun lebih Ustadz. Oh, jangan putus asa pemirsa. Jangan putus asa. Jangan langsung nyari biang baru. Sedekah dulu. Lirikannya kacau. Ustaz. Bang Zul 10 tahun dia belum punya anak turunan. Ketika dia kemudian subuh di masjid, berjamaah, dan kemudian menyempurnakan dengan sedekah, Allah hadirkan. Subhanallah. Sekarang umur berapa anak? Udah percobaan kayak dari Ustadz. Kemarin saya baru dapat umur 3 bulan terus meninggal Ustadz. Kita doain Bang Zul. Kita doain di bulan suci Ramadan, kita doain. Pemirsa, kita doa mudah-mudahan Bang Zul dan semua jamaah yang hadir di sini dan yang di rumah yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan Allah hadirkan anak keturunan di tengah-tengah mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat yang belum punya anak keturunan karena belum ada jodohnya, mudah-mudahan sekalian Allah berikan jodoh yang soleh-soleha, lalu hadir di antara mereka semua keturunan yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan puasa yang penuh dengan barokah ini, yang diaminkan oleh guru kita semua Ustadz Arifin, dan diaminkan oleh semua pemirsa di seluruh tanah air ya Allah, dan semua yang hadir di Masjid An-Nur ini, dan Bang Zul dan seluruh jamaah yang belum memiliki anak keturunan. Amin ya Biar Allah berikan anak keturunan. Amin. Dan mudah-mudahan punya niat nawaitu menjadikan anak turunannya anak turunan yang penghafal Quran, yang soleh-soleha, yang ahli zikir. Mudah-mudahan juga terang dunianya, terang akhiratnya. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya Satria, silakan Bapak bertanya. Menurut Imam Syafi'i, bahwasanya hati yang kotor atau orang yang selalu melakukan maksiat itu tidak akan mendapat hidayah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang itu bisa berubah kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkataan gurunya Imam Syafi'i, ini Imam Nafi. Imam Waqi. Nah, beliau memberitahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ngadu begini dan begitu. Dan yang dilakukan sama Imam Syafi'i kan kemudian membersihkan hatinya. Padahal kan maksiatnya Imam Syafi'i, maksiat hati itu sebenarnya. Pada saat itu dia cuman ngata dalam hati tentang seseorang yang beribadah gitu.
Itu doang tuh, apalagi dosa kayak kita nih yang mulut jalan, hati jalan, pikiran jalan. Astagfirullah. Kayak apa tahu dah, tapi emang Allah Maha memberikan kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bersihin seperti yang Ustaz tadi bilang, kita bersihin dari semua dosa-dosa, kezaliman-kezaliman, terus juga waksangka, segala macam lah. Nanti insya Allah hidayah itu juga jadi datang, karena kalau hati udah bersih, nurnya itu datang. Syukur-syukur nanti nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya tuh urusan dunia begini, urusan dunia nih. Bang, ada nggak ya mau beli rumah ya, gitu. Itu nur tuh sebenarnya. Ya dan ntar coba nih cariin, mudah-mudahan ada kali gitu. Terus orang itu pergi, kita doa, kita apa. Ada tamu datang. Ngobrol-ngobrol, tamunya blekak. Kayaknya pindah di sini enak kali ya. Ada yang dijual rumah di sini. Itu nur ala nur. Itu kalau dunianya itu begitu. Nur ala nur begitu. Subhanallah. Nur, orang datang. Atau orang ngomong, anak saya ini butuh pekerjaan gitu. Oh, kayaknya ada deh. Tadi aneh tanyain deh gitu. Itu udah nur sebenarnya. Udah ada cahaya walaupun sedikit. Allah Karim antallah, datang paman nih ke rumah dia. Dia bilang lagi bangun pabrik gini-gini. Terus dia ngomong nih adek. Ya kalau emang abang bangun pabrik, ponakan aja tuh suruh kerja. Ya udah itu kok training. Nur ala nur. Gitu modelnya. Ya, tapi bersih dulu. Kalau enggak bersih, istidrat. Az-zulm ala zulm. Zulm ala zulm. Berganda-ganda. Ya, kazulumatin fil bahr. Ya. Kata Allah, hatta idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Berganda-ganda, jangan sampai begitu, berganda-ganda. Malamnya kejebolan, paginya ketipu, sorenya lagi ketiban gitu, jangan sampai begitu. Kalau bisa kita nur ala nur. Jadi kita bersihin hati, tema kita sesuai dengan malam hari ini adalah kita bersihin hati. Nanti hidayah Allah itu datang. Nah hidayah Allah tadi saya bilang, saya perlu membawa teman-teman juga kepada urusan dunia Ustaz. Karena emang kan teman-teman ini senang. Kalau sama urusan dunia kan jadi senang. Nah saya ngasih tahu, hidayah itu juga untuk urusan juga dunia. Di mana ya tempat biar anak saya bisa kuliah gitu. Hidayah datang, ada surat lah panggilan dari UI. Ada surat panggilan dari ITB, UGM, IPB gitu loh. Itu datang kok bisa datang ke meja dia gitu. Ya iyalah, ibunya dari mulai SMA kelas 1 tengah malam terus berdoa sama Allah. Petunjuk itu datang. Nggak ngerti judulnya, tapi Allah bikin dia paham. Nggak tahu, Allah bikin dia tahu. Subhanallah. Pertama dari ikhtiar seorang hamba itu bermujahadah untuk mendapatkan hidayah Allah. Baru Allah beri. Dia mau dulu. Bukan dia tolak. Makanya kafar tertutup. Dia nutup diri. Bukan Allah nggak ngasih hidayah. Allah kasih, cuma dia tutup, dia tolak. Bukan dia tahu bahwa zina itu dosa besar. Tapi dia terus berzina. Bukan tidak tahu korupsi itu dosa besar. Dia tahu tapi terus melakukan korupsi. Berarti dia belum mau taat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Mereka bermujahadah. Nah, abang kan sudah bermujahadah. Makanya hidayah naik terus. 10%, 20% naik. Bang Jul dulu kan subuh aja dulu di masjid. Sekarang udah 5 waktu. Dulu wudunya belum. Berat Ustaz, wudu Ustaz. Sekarang nggak bisa kalau nggak wudu. Karena terus meningkat. Nah, sama ngaji. Ngaji itu meraih pintu hidayah besar sekali. Duduk ngaji naik. Terus kalau nggak ngaji makin jauh. Makanya iman terus naik. Yazidu fi taatillah. Bertambah kuat iman karena dia taat kepada Allah. Tambah hidayah. Karena beriman dia, lalu dia tahajud. Karena tahajud tambah kuat iman dia. Karena iman dia hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu tambah kuat iman dia. Karena iman dia sholat duha. Karena sholat duha tambah kuat iman dia. Nah, wayan kusufi ma'asatillah. Dan iman itu hancur karena dia tidak mengamalkan. Dia tahu ilmu tahajud, tidak tahajud. Dia tahu ilmu duha, tidak duha. Apalagi sampai dia berbuat maksiat, hancurlah. Nah yang kedua dari pintu doa. Tadi doa orang saleh.
Boleh jadi kita jadi orang soleh ini bukan karena siapa-siapa. Karena doa engkong kita dahulu, kakek kita dahulu. Ustaz Yusuf Mansur menjadi da'i Allah karena doa kakek beliau, ayah beliau dahulu. Doa teman-teman kita yang soleh, orang-orang soleh. Atau tetangga kita yang malam dia berdoa. Maka itu doaul akhi li akhihi bizahril ghaib mustajab. Doa seorang sahabat secara diam-diam kepada sahabatnya sangat mustajab. Arifin duduk sama guru Arifin di Tanah Suci waktu di bulan Ramadan. Ya gitu. Nangis. Tanya selesai itu. Tadi doa apa guru? Saya mendoakan yang di sebelah saya. Kakinya ada koreng Ustaz. Kasihannya semoga Allah sembuhkan. Itu mahal sekali ilmu itu dapat bagi Arifin. Mengiang-ngiang sampai sekarang. Padahal itu 7 tahun yang lalu. Karena itu ketika Ali berdoa, Rasul mengingatkan, jangan doa untuk dirimu. Ingat, seorang pelayan umat yang berdoa hanya untuk dirinya, faqad honahum, sungguh dia mengkhianati umatnya. Ustaz Yusuf Mansur nggak boleh doa untuk beliau, untuk diri beliau. Arifin nggak boleh doa untuk diri Arifin saja, tapi untuk umat selalu. Bahkan kalau Arifin berbuat maksiat, berarti Arifin tidak hanya maksiat pada diri Arifin, tapi mengkhianati umat secara besar-besaran, walaupun tidak ketahuan sama umat. Pengkhianat, makanya kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kebencian Allah pada orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Allahu Akbar. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Jadi kelezatan agama Islam ini dalam hidayah istiqamah. David. Ya. Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz. Menarik sekali pada saat Ustadz bicara istiqamah. Pada saat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seringkali dengan budaya yang ada, dengan culture yang ada, hal tersebut jadi nggak gampang Ustadz. Misalnya saya ingin bertobat. Saya sudah niat dari rumah mau memperbaiki kesalahan saya yang biasa saya lakukan. Sudah sholat malam, sudah sesampainya di tempat kerja, kok saya jadi nggak bisa? Karena di sekitarnya masih begitu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, harus gitu. Ini jadi akhirnya begitu, muncul pembenaran. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak ada kesan seolah-olah oleh orang sekitar bahwa sok suci, sok benar, dan lain sebagainya. Dan kita bisa tetap istiqomah gitu dalam kehidupannya. Silakan. Natijatukum ala imtihanikum. Nilaimu berdasarkan tantanganmu. Makin besar tantangan, makin hebat godaan, maka makin besar nilai kita di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takutnya kepada Allah sangat hebat, lalu dia kendalikan nafsunya, maka surgalah untuknya. Maka jadilah mutiara di sela-sela lumpur. Yaqtalitu walaki yatamayyazun. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Berbeda. Jaga prinsip dakwah. Cahaya itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru kegelapan akan dikalahkan oleh cahaya. Hanya cahaya itu jangan kegeeran dengan hadiah hidayah cahaya, dan jangan merasa paling suci, sinis, dan memponis orang lain. Seringkali tergelincir di situ gitu ya. Itulah tadi beliau menyebut mainnya hati tadi. Seperti ini ikhwah fillah jamaah jutaan melihat Ustadz Yusuf Mansur, melihat Arifin. Tapi hati Arifin dan hati Ustadz Yusuf kan ditatap oleh Allah. Yang paling bahaya bagi kami seorang juru dakwah adalah al-ujba, bangga diri. Dan itu tanda kelemahan iman. Kelemahan ihsannya bahwa Allah melototinya, Allah menatapnya. Maka satu saat nanti tema kita mengapa orang sampai berani maksiat. Kita akan bahas itu. Baik. Karena dia sudah mengalihkan, mengesampingkan bahwa Allah menatapnya, Allah memperhatikannya, Allah mendengarnya. Kok bisa? Sampai Allah bertanya, hei manusia, tega sekali kau berbuat maksiat dalam tatapanku. Kalau itu yang terjadi, David,
Kalau hati itu terus mendekat kepada Allah, Allah percikan sifat rahmat. Sehingga kepada siapapun dia penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau sudah hak, tawasobil hak, tawasobil sabar. Tawasobil marhamah. Kalau sudah hak, sabar dan kasih sayang. Tanpa merasa paling suci, dia bergaul dengan penuh kasih sayang. Dia bersahabat, tapi akan memberi cahaya yang luar biasa. Sehingga begitu temannya pergi, temannya kangen ingin ketemu kembali dengannya. Bukannya menjudge ya. Bukan menjudge. Bukan menjudge atau menilai seseorang, kadangkala begitu. Ini tergelincirnya di sana. Pada saat seseorang baru mengenal Islam, merasa dirinya mendapatkan ketenangan, begitu melihat ada orang yang belum, dia nggak bener. Bisa kayak gitu, ini khilaf bisa ke sana gitu. Ya, benar David. Kita harus menjaganya tuh itu dia. Gitu. Dan seorang yang ikhlas tuh tidak mudah tersinggung. Kalau dia tersinggung, tanda dia belum ikhlas. Sekarang orang mencacinya, besok orang akan memujinya. Dulu dia musuh, sekarang dia sahabatku. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah orang yang jahat kepadamu dengan cara yang baik, seakan mereka sahabat karibmu. Ayat Quran tuh, surah Fusilat. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berkat rahmat Allah engkau hai Muhammad bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, lan faddu min haulik, mereka lari membencimu. Maafkan mereka, doakan mereka di penghujung malam, beri hidayah mereka ya Allah. Bermusyawarahlah dengan cara yang hikmah. Kalau kau tetap ingin cita-citamu tercapai, serahkanlah kepadaku. Sesungguhnya aku Allah menyukai hamba yang tawakal. Dalam ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni istri-istrinya para suami, ampuni suaminya para istri, ampuni anak turunan kami, ampuni ayah ibu kami. Ampuni semua saudara-saudara dan keluarga kami. Ampuni segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia ya Allah. Fi kulli makan, di semua tempat, fi kulli zaman, di semua zaman, ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Allahumma ja'alna jami'an, jadikan kami semua ya Allah minal muslimin, al mu'minin, al muttaqin, al khashi'in, al sabirin, al syakirin, al qanitin, al-mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal musabbihin. Allahumma ja'alna minal dhakirin. Allahumma ja'alna ya Rahman minal faizin as-salimin an-najihin fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Wala taj'alna min ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Kami Ustadz Yusuf Mansur dan Arifin tentu banyak bicara, banyak salah, sok alim, sok pinter.
dan sebagainya. Mohon maafkan kami. Kami belajar dalam berdakwah. Banyak kekurangan bahkan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallahu akbar. Baik pemirsa Antv dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa menjaga hati kita dan Allah senantiasa melunakkan hati kita untuk bisa menerima cahaya kebenarannya, dan semoga hembusan-hembusan rahmat Allah bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallah